Hari ini aku diminta Teh Erni membantu membuat kicimpring. Kebetulan Teh Erni punya usaha rumahan di Kampung Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Cemilan berbahan baku singkong ini cukup populer sebagai oleh-oleh khas Jawa Barat. Tugas pertamaku mengantarkan bahan baku singkong hasil panen ke tempat pengolahan kecimpring. Berat juga loh singkong di gerobak Kiki, tapi aku kudu semangat. Desa Nyalindung terletak di kaki Gunung Tampomas. Jadi, yo nggak heran kalau jalannya banyak tanjakan seperti ini. Kita naik gerobak Mang Dudung yuk. Ayo. Makin lama, beban gerobak semakin terasa berat. Iki pasti karena tanjakannya makin curam. Tapi, iki kok rasanya aneh yo. Ada anak-anak tuh pantesan tambah berat aja. Pantesan tambah bot banget. Biasa bocah iseng. Udah tahu nanjak, malah pada naik jadi penumpang gelap gerobak. Ya wis lah, namanya juga anak-anak. Akhirnya sampai juga. Wits, saiki bukan saatnya istirahat yo. Aku masih harus mengupas singkong dan mencucinya. Bu, kantor nih taman singkong, Bu. Ya sekalian aja bantuin ngupas ya Dul. Oh, ya Bu. Singkong bisa dibilang tanaman serbaguna yo. Mulai dari daun sampai umbinya bisa dimanfaatkan. Singkong juga termasuk bahan makanan yang digemari di Nusantara. Bukti ini banyak olahan singkong dari ujung Aceh sampai Papua. Kalau biasa per hari berapa, Bu? Berapa banyak ini kupas? 1 kintal juga ada. Kalau di Jawa Barat, salah satunya yoiki jadi kecimpring. Dalam sehari, produksi kecimpring Teh Erni bisa mencapai 1 kuintal bahkan lebih loh. Karena itulah, sebagian warga sekitar diberdayakan sebagai pekerja lepas di sini. Yang merah, Bu. Kalau sudah dikupas bersih, langsung dicuci wae yo. Ingat, cuci pakai air mengalir yo, biar sisa kotoran dan lapisan di kulit singkong benar-benar bersih. Untungnya sih di Nyalindung sumber air melimpah yo, jadi nggak perlu takut kekurangan air bersih. Gosok terus, jangan sampai ada kotoran atau sisa lendir yo. Bu, ini Bu, singkong yang sudah dicuci, Bu. Oh iya tuh tos itu aja sekalian satu. Oh, ya Bu. Setelah dicuci bersih, tahap selanjutnya parut singkong. Ada 2 cara membuat kecimpring yo, bisa diparut atau ditumbuk. Metode parut dipilih karena hasil adonannya lebih lembut dan teksturnya lebih mulus. Biasanya ada sekitar 2-5 orang pekerja yang bertugas memarut singkong. Lumayan yo, kalau sehari ada 1 kuintal singkong, tangan bisa pegel-pegel. Untuk bumbu kecimpring, sudah ada yang bertugas meracik yo.
Teh Erni membuat beberapa varian rasa kecimpring. Yang paling favorit sih rasa pedas kesukaanku. Bumbu kecimpring pedas cukup sederhana yo. Hanya campuran bawang putih, garam dan cabai merah giling saja. Selanjutnya, bumbu dicampur dengan parutan singkong. Mengaduknya mesti telaten yo, biar bumbunya meresap dan gurihnya pas. Cara mencetaknya cukup unik loh. Alat cetaknya tentu panci. Kemudian adonan disusun sedemikian rupa dan dibentuk menggunakan garpu. Oh iya, pastikan adonan menempel rekat di cetakan agar tidak lepas saat dikukus. Selanjutnya, membuat motif kecimpring dengan bantuan garpu. Caranya ditekan perlahan seperti ini yo. Aku paling suka bagian kukus yo, soalnya paling cepat dan gampang. Masukkan tutup panci dalam kukusan yang sudah panas. Cukup 5 menit aja, atau sampai adonan berubah warna menjadi agak bening. Duh, Ya, Bu. tolong ambilin sarungnya. Oh, ya, Bu. Ayo, ya semangat. Hari ini Teh Erni banyak pesanan, jadi harus kerja ekstra keras yo. Setelah dikukus, kecimpring dipindahkan ke wadah datar untuk dijemur. Susun sing rapi yo, supaya muat banyak. Wes beres, tinggal dijemur selama 1-2 hari. Bu, saya jemur dulu ya. Ya. Tapi yo tergantung panas matahari dan cuaca aja. Yang penting pastikan semua sudah garing dan tidak pecah. Kebetulan ini ada beberapa papan yang sudah selesai dijemur sejak kemarin. Pas banget iki kalau diolah jadi campuran soto kecimpring. Udah kering ini, Bu. Udah, ini siap buat goreng kasihin Teh Yanti. Oh, ya, Bu. Neng Sita dan Teh Yanti lagi menyiapkan bumbu soto kecimpring. Karena di Sumedang paling afdol bikin soto bongko khas Sumedang yo. Bumbu yang diulek antara lain bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe dan kunyit. Bumbu lainnya ada cabai merah, batang serai, daun jeruk dan salam. Untuk bahan sotonya pakai tahu putih, tauge, telur rebus dan kepala ayam. Wih, maknyus. Biarin Teh Yanti nyiapin bumbunya yo. Kalau Neng Sinta bikin santan aja. Santan kelapa segar tidak hanya membuat soto jadi gurih loh. Kandungan dalam santan juga bagus untuk imunitas tubuh. Asalkan secukupnya aja, jangan berlebihan. Nah, yang diulek Teh Yanti juga penting. Masak dengan banyak bawang, bagus untuk kesehatan jantung dan aliran darah dalam tubuh. Mas Hati, ini kecimpring yang siap digoreng. Oh iya, Dul. Sini Bang goreng ya, Dul. Oh, ya, Bu. Sebelum masak sotonya, si Teteh mau goreng kecimpring dulu iki. Goreng kecimpring paling gampang yo. Cukup panaskan minyak setengah liter. Gak sampai 1 menit menggoreng, kecimpringnya pasti udah matang. Kalau bumbu sotonya, tinggal tumis bumbu halusnya aja yo. Tambahkan sedikit air biar nggak lengket atau gosong. Kemudian masukkan kepala ayam dan bahan-bahan lainnya. Terakhir, tuangkan santan dan aduk terus sampai matang dan bumbunya meresap. Waduh, aromanya bikin perut keroncongan iki.
mari, Ya, mari, Ibu yuk. makan ayo. Kuah santan gurih pedas ketemu renyahnya kecimpring bikin pengen nambah terus iki. Serius iki, bukan cuma aromanya yang menggoda, rasanya juga suwedepe pol.